Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita belajar membaca Al-Quran beserta tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perhatikan baik-baik dan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perhatikan baik-baik, tirukan. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Kita bahas tajwidnya. Yang pertama, wa man dhalla. Di sini ada nun mati bertemu dengan dhad. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf dotnya atau siap-siap ke huruf ikhfa hakikinya. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Innama di sini ada nun tasydid. Nun tasydidnya berdiri sendiri, artinya dengung dua ketuk. Ini namanya gunnah musyaddad. Kalau berdiri seperti ini berdiri sendiri, nun tasydidnya sendiri, itu namanya gunnah musyaddad. Faqul innama ana. Di sini ada mad bertemu dengan hamzah. Mad asli bertemu dengan hamzah di dua kata. Innama sama ana. Artinya panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 5 ketuk. Karena ini mad jaiz munfasil. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Di sini ana tidak boleh dibaca panjang walaupun ada alif diawali dengan fathah atau sebelumnya fathah. Itu tidak boleh dibaca panjang. Kenapa? Di sini ada tanda lonjong atau tanda bulat di atasnya. Oke. Di sini ada tanda bulat di atasnya. Kalau ada tanda bulat berarti alifnya tidak dianggap atau alifnya dibuang, langsung dibaca ana minal munzirin. Seperti itu. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin.
Alif lam qamariyah, tandanya sukun, mati di atas alif lamnya. Terus munzirin, nun mati bertemu dengan zal. Zal hurufnya ikhfa hakiki. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf zalnya. Begitu. Minal munzirin. Rin di sini panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk. Karena di sini ada mad asli ri, terus diakhiri huruf hidup na berada di waqaf. Artinya kalau seperti itu ini disebut dengan mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Terus kita lanjut, ini to huruf qalqalah, huruf ikhfa hakiki. Fidyatun ta'am halalan thayyiba. Fidyatun, dal sukun, dal mati, artinya qalqalah. Qalqalah sugro ada di tengah. Kalau ada dal sukunnya ada di tengah berarti qalqalah sugro. Harus dipantulkan ke hurufnya. Fidyatun, seperti itu. Fidyatun ta'am. Tanwin bertemu dengan to. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf to-nya. Fidyatun, seperti itu. Ta'am, panjang ini mad arid li sukun karena ada mad asli diakhiri huruf hidup berada di waqaf. Ini kan berhenti di sini, makanya disebut dengan waqaf. Panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk. Ini mad arid li sukun. Fidyatun ta'am halalan thayyiba. La panjang 2 ketuk karena ada tanda berdiri di atasnya. Pokoknya ada tanda berdiri di atas maupun di bawah itu panjang 2 ketuk. Halalan thayyiba. Tanwin bertemu dengan to. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf to-nya karena ikhfa hakiki. Terus yang terakhir yaitu ba. Ini mad asli awalnya, karena berada di waqaf maka menjadi mad iwad. Ya. Thayyiba, seperti itu, panjang 2 ketuk, bukan thayyiban, tapi thayyiba. Tanwinnya berubah menjadi fathah. Ya. Tanwinnya hilang berubah menjadi fathah, panjang 2 ketuk. Halalan thayyiba. Fidyatun ta'am halalan thayyiba. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, ma panjang 2 ketuk, di sini ada alif, sebelumnya fathah. Yantiqu, nun mati bertemu dengan to. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf to-nya. Yantiqu, seperti itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Alif lam qamariyah tandanya sukun.
hawa. Wa ini panjang dua ketuk karena mad asli berada di waqaf, maka panjangnya dua ketuk disebut dengan mad iwad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In huwa, nun mati bertemu dengan ha, cara bacanya jelas, terang, tidak boleh didengungkan. In huwa, tidak boleh seperti itu ya. Ini harus jelas, nun sukun, nun matinya jelas, ha-nya juga jelas. In huwa, seperti itu, tapi tidak boleh disentak. In huwa, tidak boleh seperti itu. Cara bacanya sifat nunnya harus keluar juga ya. Sifat nunnya jangan dibuang. In huwa, seperti itu. Illa wahyu yuha. Illa panjang dua ketuk karena ada alif diawali dengan fathah atau sebelumnya fathah. Wahyu yuha. Tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya, cara bacanya masuk ke ya disertai dengan dengung. Yui, itu kan masuk ya. Yui disertai dengung dua ketuk. Wah yui yuha. Yu mad asli panjang dua ketuk karena waw sukun sebelumnya dhammah atau waw sukun diawali dengan dhammah. Ha menjadi mad iwad. Mad asli berada di waqaf menjadi mad iwad, panjangnya sama dua ketuk. In huwa illa wahyu yuha. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa minal laili fajjud. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Wa minal laili, alif lam syamsiyah tandanya tasydid ya. Tandanya tasydid berarti alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah tandanya sukun. Wa minal laili, ini sifat len. Sifat len itu harus lentur, lemas, tidak boleh disentak. Wa minal laili fasjud lahu. Jud dal sukun, dal mati, qalqalah dipantulkan ke huruf dalnya. Qalqalah apa? Qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada di tengah. Kalau qalqalah kubro ada di sini, di la ini ya, itu qalqalah kubro. Kalau di tengah sini ini masih qalqalah sugro. Lahu, hu panjang dua ketuk. Kenapa? Karena ada dhammah kebalik. Ini dhammahnya kebalik, makanya dipanjangkan dua ketuk. Dipanjangkan dua ketuk. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Laylan tawila. Lay sifat len dilenturkan, dilemas ya. Lay seperti itu, tidak boleh disentak, lentur. Laylan tawila. Tanwin bertemu dengan to, cara bacanya samar, didengungkan, siap-siap ke huruf to karena ikhfa hakiki. Laylan tawila. Wi panjang dua ketuk karena ada ya sukun diawali dengan kasroh. Terus la panjang dua ketuk, ini mad iwad. Kita ulang.
Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Wa waqa'al qawlu, alif lam qamariyah. Kalau yang di atas alif lam syamsiyah, ada tasydidnya. Kalau alif lam qamariyah ini tandanya sukun, mati. Qawlu, qaw sifat lin, lentur, lemes. Qawlu, seperti itu. Wa waqa'al qawlu alaihim bima, alai sifat lin juga sama. Jadi sifat lin itu ya sukun, waw mati atau ya mati, sebelumnya fathah, seperti itu. Terus itu berada di tengah, bukan berada di waqaf. Kalau ada di waqaf namanya mad lin, seperti itu. Berubah menjadi mad, panjangnya sama dengan mad arid lisukun. Kalau di waqaf, berhubung di sini ada di tengah, ini namanya sifat lin. Nah, jadi tidak boleh dipanjangkan. Harus hanya lemes dan lentur. Alaihim bima, mim mati bertemu dengan ba. Cara bacanya samar didengungkan karena ini ikhfa safawi, hukum mim mati ya, atau hukum mim sukun. Ini namanya ikhfa syafawi, bukan ikhfa hakiki. Tapi kalau ikhfa hakiki itu hukum nun mati dan atau tanwin. Kalau yang ini, kalau ikhfa safawi itu hukum mim mati, begitu. Alaihim bima, ma panjang 2 ketuk karena ada alif diawali dengan fathah. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Zalamu panjang 2 ketuk, munya karena waw sukun diawali dengan dhammah. Fahum la yantiqun. Mim mati bertemu dengan lam, hukum mim mati. Cara bacanya jelas ya. Cara bacanya jelas ini. Mim mati bertemu dengan lam, jelas karena izhar safawi. Izhar safawi itu hurufnya sebanyak huruf hijaiyah selain ba dan mim. Kalau ada mim mati bertemu dengan ba, itu cara bacanya samar didengungkan karena ikhfa safawi. Terus kalau mim mati bertemu dengan mim, itu idgham mimi atau bacaan idgham mislain atau idgham mimi, dengung cara bacanya ya. Kalau yang selain itu harus dibaca jelas, harus dibaca terang, mim sukunnya, mim matinya jelas, lamnya juga jelas. Jangan disentak karena izhar itu tidak boleh disentak, baik izhar safawi maupun izhar halqi, tidak boleh disentak. Fahum la, seperti itu ya. Fahum la yantiqun. La panjang 2 ketuk, di sini ada alif diawali dengan fathah. Yantiqun, nun mati bertemu dengan to. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf to-nya karena ini ikhfa hakiki. Fahum la yantiqun. Kun panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk karena mad arid lisukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa waqa'al qawlu alaihim
بما ظلموا فهم لا ينطقون hum yanzurun. Za juga termasuk huruf ikhfa hakiki. Hum yanzurun alal araiki yanzurun. Hum yanzurun. Mim mati bertemu dengan ya, bacanya jelas, terang, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Hum yang itu tidak boleh, yang boleh hum yang benar seperti itu. Jelas mimnya jelas, iyanya juga jelas. Hum yanzurun. Nun mati bertemu dengan za. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf za-nya. Yanzurun. Run karena di sini waqaf, maka ini berubah menjadi mad arid li sukun yang awalnya mad asli panjangnya hanya 2. Kalau berubah menjadi mad arid li sukun, panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk. Hum yanzurun alal araiki yanzurun. Alal araiki alif lam qamariyah tandanya sukun. Terus araiki di sini ada mad asli awalnya, mad asli karena bertemu dengan hamzah ya di satu kata, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya wajib 5 ketuk. Alal araiki yanzurun. Nun mati bertemu dengan za. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf za-nya. Yanzurun. Run panjang 2, boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk karena mad arid li sukun. Mad asli di akhiri huruf hidup berada di waqaf itu namanya mad arid li sukun. Alal araiki yanzurun. Hum yanzurun alal araiki yanzurun. Kita lanjut. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Illa panjang 2 ketuk karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya fathah. Illa mira'an tan ada mad bertemu mad asli bertemu dengan hamzah di satu kata, panjangnya harus 5 ketuk. Ini mad wajib muttasil. Illa mira'an zahiran, tanwin bertemu dengan za, panjangnya cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf za-nya. Illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim. Tanwin bertemu dengan wawu, cara bacanya masuk ke wawu, raw seperti itu disertai dengung 2 ketuk. Zahiran wa la tastafti
tastafti fihim. Wala, la panjang 2 ketuk karena ada alif sebelumnya fathah. Terus tastafti fihim. Fi panjang 2 ketuk karena ada ya sukun diawali dengan fa kasroh atau ya sukun sebelumnya kasroh. Illa mira'an zahiran wala tastafti fihim. Kalau yang ini namanya idgham bi gunnah. Kalau yang ini ikhfa hakiki. Tanwin bertemu dengan za, ikhfa hakiki. Tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Fi wala tastafti fihim minhum ahada. Mim mati bertemu dengan mim. Ini idgham mimi atau idgham mislain. Cara bacanya dengung seperti idgham bi gunnah atau seperti gunnah dengung 2 ketuk. Minhum nun mati bertemu dengan ha. Ini cara bacanya jelas, terang, tidak boleh disamarkan, tidak boleh didengungkan. Minhum itu tidak boleh, yang betul minhum ahada. Mim mati bertemu dengan hamzah. Cara bacanya jelas, terang karena izhar safawi. Kalau yang ini izhar halqi, yang ini mim mati bertemu dengan hamzah izhar safawi. Jelas bacanya. Mim matinya jelas, hamzahnya juga jelas, tidak boleh didengungkan. Minhum ahada. Da mad iwad panjangnya 2 ketuk. Kita ulang biar cepat lancar. Illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Qala sananzuru. Qa panjang 2 ketuk karena ada alif sebelumnya fathah. Sananzuru nun mati bertemu dengan za. Siap-siap ke huruf za-nya, samar didengungkan dan siap-siap ke huruf za-nya. Qala sananzuru karena ikhfa hakiki ya. Qala sananzuru asadaqta. Qalqalah sura. Huruf qaf itu hurufnya qalqalah. Karena di tengah berarti qalqalah sura. Qafnya harus wajib sukun atau mati. Kalau tidak sukun bukan qalqalah. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Am kunta mim mati bertemu dengan kaf. Cara bacanya jelas, terang, izhar safawi. Kunta nun mati bertemu dengan ta, samar didengungkan, siap-siap ke huruf ta-nya karena ikhfa hakiki. Asadaqta am kunta minal kazibin. Am kunta minal kazibin, alif lam qamariyah tandanya sukun, ka panjang 2 ketuk karena di sini ada tanda berdiri di atasnya. Pokoknya ada tanda berdiri itu panjang 2 ketuk. Minal kazibin. Bin ini panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk karena mad arid lisukun. Kita ulang sekali lagi biar lancar. Qala sananzuru
asadaqta am kunta minal kazibin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Al-Quran semuanya yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang sudah bergabung dengan channel ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik. Semoga Allah membalasnya dengan ilmu yang bermanfaat, rizki, mendapatkan rizki yang bermanfaat, barokah fid dini hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sangat-sangat berterima kasih apabila sahabat Al-Quran mengkoreksi atau memberitahu apabila ada kesalahan-kesalahan dalam ketika saya menyampaikan materinya. Dan saya ucapkan tolong dikoreksi, disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.